Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Sudah makan belum? Udah. Ongkos enggak? Enggak. Pak. Punya duit enggak? Punya rumah enggak? Punya istri enggak? Bapak tuh mau nggak? Tangan ya, semangat semuanya. Jangan berkah. Semua yang hadir dari seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh para camatnya, para bupati dan wali kotanya. Tetap semangat para bupati wali kota. Kita hadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan kita karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan anggaplah ombak yang selalu setiap waktu datang dan mungkin nanti lebih besar itu jalan bagi kita menuju pulau kebahagiaan. Romantis sedikit namanya juga duda. Bang Ara, saya hormati, kemudian ini masih hangat Ketua KSP kita. Terima kasih. Terima kasih Bu memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para bupati wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Karena itu bukan kinerja saya, itu adalah kinerja seluruh rakyat Jawa Barat, terutama para bupati wali kota yang bisa menggerakkan stakeholder ini. Dan itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari ini menyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya Gubernur Jawa Barat. Nggak ada ceritain bahwa operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian semua yang hadir, para tamu undangan, Ketua Rai dan jajarannya, para direktur perbankan, para deputi. Saya nggak bisa nyebut satu-satu. Para Pak Ketua DPRD, semangat, tenang, nggak ada masalah. Ketua DPRD kemarin tuh jangan rumahan, kita nanti ngambil rumahan. Perubahan ya, sebelum Forkopimda. Orang Sunda tuh begini, kemakmuran menurut orang Sunda tuh gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda tuh satu imahna page, dua bajuna wete, tilu bibirna base, opat pamajikanana jarang rene, yang kelima barijen dikereuyeun. Terima kasih. Jadi bagi orang Jawa Barat, kepemilikan rumah itu yang pertama. Rumah itu yang pertama. Jadi imahna page heula. Baru setelah imah page itu baju wete. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit mobil kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit motor kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri dalam ajaran Islam. Baiti zanati. Surga itu ada di rumah. Ya kan? Ya ada isinya yang Sumayu. Saya ada rumahnya ada beberapa tapi istri nggak punya. Siapa yang mau istri rumah saya dipersilakan. Nah itu rumah dulu. Nah sekarang kemudian baru bajunya wete. Setelah bajunya wete baru bibirnya base. Apa artinya menikah? Kemudian setelah itu ingat setelah menikah istrinya harus ber-KB. Ya kan? Jarang rene. Barijeng dikeri tapi suaminya normal. Ya kan? Normal tapi tidak beranak terus. Jangan sekali cos jadi. Ngomongnya harus begitu. Nah, problem hari ini saya ngomong tentang kemiskinan. Saya tukang keliling. Apa yang terjadi pada kemiskinan itu? Pertama anaknya banyak, kedua tidak punya rumah. Di rumah yang sempit itu saya sudah menemukan beberapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11.
Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah orang yang punya duit itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, nggak mau berani. Nakal-nakal itu kan istrinya banyak, tapi nggak ada anak satu pun. Tapi orang-orang nggak berpunya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya, harus cari dokter gigi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap, walaupun nggak pernah sekolah statistik, saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu, jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 99-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memilih serumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari, nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajian orang asal soal. Betul. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Karena pejabat, walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama, bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal. Sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal, bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modulnya, outing kelas, dan studi tour. Itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing kelas, dan melarang jajan. Maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5-10.000 saya taruhkan. Pemulung anak-anaknya masih 5-10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30, sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya untuk apa? Untuk menjadi orang yang berubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka
bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9. Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Nongkrong itu duit. Dia menghabiskan BBM, kemudian nongkrong di kafe walaupun 50.000 perak. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar? Tren mode bikin kafe di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, rugi. Ya, kita ngalamin begitu juga. Kalau yang punya duit enggak mau kelihatan umum, ngeluar duitnya banyak. Nah, makanya itu didorong untuk dirubah. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tradisi. Nah, dari tradisi ini, maka yang kedua adalah layanan terhadap ini nanti ya berpengaruh pada perumahan. Layanan terhadap kesehatan. Makanya penting ambulan. Makanya Pak Kepala Bapeda, tolong sopir-sopir ambulan itu oleh kepala desanya tidak dilengkapi BBM. Akhirnya walaupun ambulan ada, ketika berangkat mungut. Dan mereka tidak digaji. Makanya saya meminta sopir ambulan itu dimasukkan menjadi tenaga pemerintah kabupaten dan provinsi. Ini penting loh. Jangan sampai yang nggak ada kerja digaji, yang kerja nggak digaji. Ini di Indonesia itu begitu. Nah, ini harus diakses. Yang kedua adalah bagaimana mereka mendapat layanan di rumah sakit. Nah, apakah layanan di rumah sakit itu masih menyelesaikan BPJS bagi masyarakat miskin? Tidak. Di rumah saya itu setiap hari 50 sampai 100 orang ngantri untuk mendapat bekal operasional. Makanya operasional gubernur diberikan ke sana. Kenapa? Pak, BPJS-nya sudah bisa Pak, kita free. Tetapi Pak, kan selama saya di rumah sakit, suami saya nggak kerja. Berhenti Pak anak di rumah, makannya dari mana? Makanya perlu biaya untuk nungguin. Maka di Bandung, saya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk seluruh rumah sakit yang menjadi rujukan dari daerah, kos-kosannya dikontrak oleh Pemprov. Kenapa? Mereka selama nungguin di sini bolak-balik ongkos berapa? Saya tiap hari itu menangani orang yang Pak kemoterapi berangkat dari Bekasi ke rumah sakit Hasan Sadikin 750.000. Kemoterapinya nggak bayar Pak, tapi dari rumah menuju. Nah ini hadir lagi negara, hadir lagi menyelesaikan itu. Nah itu kedua diselesaikan. Nah kalau kebutuhan dasar masyarakatnya sudah terpenuhi, pendidikannya sudah free, kemudian negara keras terhadap sekolah untuk anak-anaknya tidak boros jajan, mereka menabung, saya yakin mereka punya masa depan, mereka punya keseluruhan. Nah, karena itu maka pada waktu gelombang demonstrasi kemarin, saya sudah punya tradisi dari dulu sejak bupati, saya memutuskan Provinsi Jawa Barat untuk memberikan jaminan bagi seluruh pekerja informal di Provinsi Jawa Barat. Gojek, kuli bangunan, kuli nyangkul, pemulung, membantu rumah tangga, dan seluruh komponen lainnya yang dia non ASN, non pengusaha, non TNI, non Polri, non anggota DPR. Untuk berapa? Mendapat asuransi ketenaga kerjaan. Tujuannya apa? Recovery kalau mereka ngojek jatuh dari motor, kakinya patah, di rumah sakit dia bisa diobatin dan diganti penghasilannya selama di rumah sakit. Karena ini mencegah kemiskinan baru. Nah, maka dalam sistemnya Kepala Bapeda saya sampaikan, kan sekarang tuh lagi daftar nih orang dari kabupaten dari mana-mana, nanti kerjasama dengan bupati, wali kota. Sistemnya itu harus dimasukin akses terhadap kur perumahan. Nah, kalau ini dia jaminan asuransi tenaga kerjanya kita dapat, mereka dapat kur jaminan perumahan, dapat rumah yang murah, maka siklus ya kan, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh. Kenapa? Apa sih yang terjadi di Jawa Barat hari ini? Yang terjadi di Jawa Barat hari ini adalah merubah paradigma anggaran provinsi dari anggaran orkestrasi menjadi anggaran teknokrasi. Anggaran orkestrasi bagaimana? Dulu kebiasaan provinsi hanya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota dan itu pakai duit dan gede. Hari ini nggak bisa. Kita pelaksana teknis yang harus secara bersama-sama. Maka
Nomenklatur anggaran dulu yang digital, IT 700 miliar, IT ini 1,2 triliun, saya hapus semuanya. Kenapa? Ini tidak berpihak pada rakyat. Anggaran-anggaran yang mahal triliunan itu, yang aplikasi-aplikasi itu anggaran yang hanya dinikmati oleh beberapa orang atas nama intelektual. Dia menghegemoni keuangan negara. Dia menjual produknya 1 triliun 500 miliar, dan itu hanya dibagi oleh 5 orang saja dengan atas nama intelektual. Seorang intelektual tidak boleh menyengsarakan komunal karena akan menjadi konflik sosial. Maka saya rubah anggarannya. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi pola pembangunan partisipasi. Apa yang paling utama adalah infrastruktur. Anda mau ngomong kemajuan apapun tidak bisa. Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma 2. Pak Dede, jalanan goreng, Pak Dede. Benar Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede, imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Itu. Nah, kalau seperti itu, maka anggaran dirubah. Nah, apa sih yang terjadi di provinsi kalau tadi melahirkan pertumbuhan, kemudian lapangan kerja terbuka, merubah, Pak. Misalnya begini. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak 1 unit bangunan pun teranggarkan. 0. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar, hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun, Pak, dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Saya nggak tahu juga dengan dana transfer daerah yang hanya 600 sekian miliar ini nanti kita berapa, karena penurunannya 24%. Nah, apa kemudian yang berikutnya? Instruksi apa lagi yang saya lakukan? Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase, dan drainasenya harus manual. Kenapa saya pilih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh, gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Bunda Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Nah, tapi kalau saya langsung jebaknya, saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat, dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah, dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. Nah, tuh. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer, dan itu dibiarkan, sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang, saya turunin alat berat, saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat,
siapkan dana 40 juta per rumah, kita bangun rumah-rumah mereka, nggak boleh lagi di situ. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endang-endang ini rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel, pasti Pak Kodari nyaho. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan. Tanah, air, udara, matahari. Saya ngomong itu yang disebut papat kalimat pancer. Sehingga kalau sudah dibangun harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti. Mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara, itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman ras lembang. Kan harus kita pikirkan bencana yang akan ditimbulkan dengan itu. Setelah itu maka yang paling berikutnya harus dirumuskan oleh kita adalah membangun brand tentang rumah. Bagaimana brand? Kita ini rumah itu tidak dibangun berdasarkan culture-nya. Bangunan-bangunan ini sini, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Makanya kenapa? Apa sih yang unggul dari sebuah kompleks developer perumahan itu? Yang unggulnya adalah bangunannya sama, jalannya aksesnya ada, fasilitas umumnya ada. Yang paling berat hari ini adalah di perumahan biasa. Kenapa? Lomba-lomba, tetapi di situ harus ada pembatasan, Pak. Pembatasannya bagaimana? Mereka yang mendapat akses terhadap kredit perumahan tipe 36 itu tidak boleh besok tiba-tiba dirubah perumahannya menjadi tipenya tipe mewah. Kenapa? Ketika dia ngambil perumahan subsidi di situ 36, besoknya dia bangun 3 lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Artinya akhirnya besoknya timbullah kecemburuan sosial yang ini tetap tidak berubah karena memang rumahnya peruntukan kelas menengah ke bawah. Tiba-tiba tetangganya rumahnya gede banget dan hebat banget. Itu konflik, bertengkar itu. Karena tidak ada satu perasaan dan satu tujuan. Nah, ini yang harus dibangun sehingga pada hari ini saya berharap nanti setelah sistem pengelolaan KUR perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30% dari total KUR perumahan nasional, maka implikasinya adalah akan lahir multi player efek ekonomi. 1, toko bangunan akan laku. 2, sopir yang angkut bahan bangunan hidup. Yang ketiga, kuli bangunan hidup. Yang 4, mandor bangunan hidup. Tukang kayu hidup. Warung Randa biasanya tuh yang jual. Jadi problemnya di sini Bang Harap, saya tahu problematika yang begini. Apa sih dari kelakuannya yang teman-teman saudara-saudara banyak yang kelemahan dari pekerja bangunan itu adalah kelemahannya adalah keterbukaan dan ketidakjujurannya agak dominan. Kenapa agak dominannya? Kontraktor ngerjain mandor ngerjain kuli. Yang paling korban tukang warung. Tukang warung, diutang, paspor, mau dibayar. Kan saya nanganin tiap minggu yang begini, Pak. Bagaimana? Kontraktornya ngemplang, kemudian mandornya dikemplang. Karena mandornya dikemplang, mandornya ngemplang kuli sekian bulan tidak dibayar. Kulinya pulang, tukang warung mati. Karena selama di kontraktor itu ke warungnya Paspor. Jadi kalau tidak dibayar, itu tukang warungnya nggak dibayar. Atau terbalik yang kedua, yaitu tukang bangunan yang nakal. Saya tahu kenakalannya begini, karena saya pernah jadi kuli ngaduk, Pak. Saya tahu. Saya SMA itu kalau liburan, Pak, saya kalau SMA kalau libur itu 1 bulan, saya selalu ikut kuli di bangunan, Pak. Jadi kalau urusan ngaduk saya nggak bisa ditipu, Pak.
Jadi kalau saya ngadu tidak bisa tipu, kan pernah tertipu, Pak. Nah, bagaimana? Yaitu selama di kuli bangunan pacaran sama yang punya warung. Ini kan liku-liku kehidupan, Pak. Pacaran sama yang tukang warung, Pak. Ya kan tukang warungnya ya cantik lah di antara laki-laki yang ada di situ. Nah kemudian uang yang dia pakai itu habis, dikasihin terus. Pas mau pulang nggak punya duit. Nanti nyampe ke rumah pura-pura sedih sama istrinya. Ceritanya gimana? Jadi bayar komando atau pura-pura kecopetan. Itu seninya kuli bangunan, Pak. Nah, dan yang terakhir, kekuatan inilah yang harus menjadi daya dukung. Yang terakhir kan orang ribut tentang penutupan tambang yang berdampak pada menurunnya produksi tambang untuk kepentingan bangunan. Sebenarnya saya ini lagi mengatur siklus. Kenapa? Hari ini setiap ada proyek pembangunan selalu dimanfaatkan oleh preman. Untuk apa? Mendapat bahan tambang. Ahli tambangnya tidak punya, modalnya cuma sewa alat berat. Ngambil bahan baku di mana-mana. Jualnya sama dengan yang lain yang berizin, bayar pajak tidak, bayar reklamasi tidak, hanya pinjam alat berat. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya mendadak di berbagai tempat. Tapi uangnya hilang lagi karena besoknya kawin lagi. Saya tahu gitu. Nah, saya ini sekarang lagi membuat regulasi untuk apa? Pembangunan yang di sini sumber tambangnya dari sini. Tambang di sini yang digeser, setelah tambang apa yang dilakukan. Kemudian ini dengan ini MOU langsung tidak lagi pakai pihak orang. Kamu kebutuhan tambangnya sekian juta kubik, dipenuhi dari sini. Kamu fokus saja melayani ini kontrak. Untuk apa? Mendapat kepastian subsidi dan supply dan tidak mahal. Dan tidak lagi ada calo di sini. Kenapa? Karena bahan bangunan itu dicaloin. Saya tahu kalau lagi ada proyek pembangunan di sini, maka toko-toko preman di situ ngambil semua. Pasir dari saya, batu dari saya, koral dari saya, semua dari saya. Dan si kontraktor harus tunduk atau pengembang atau pengusaha harus tunduk pada dia. Akhirnya dia mendapat bahan baku satu, dikurangi volumenya, dua harganya dimahalkan. Kalau enggak diganggu. Maka saya ada pengalaman yang ini, maka oleh saya dibuat nanti ini langsung nih kirim ke sini, ini langsung kirim ke sini. Andai katapun dia ingin menjadi supplier, maka bahan baku yang disuplainya sudah dari perusahaan tambang ini, dia tidak bisa mengurangi volume dan dia tidak bisa naikin harga karena sudah ada kontrak harga. Wajarlah untuk bagaimana menghidupi kontraktor lokal, ya kamu dapat sekian nih ini dari sini. Ada angkutan. Saya itu bangun itu untuk apa? Saya ingin mendidik masyarakat Jawa Barat untuk tidak boleh untung dari enteng. Setiap orang yang berusaha harus kerja keras dan berkeringat, tidak boleh hanya menjadi jagoan kemudian jadi kaya. Saya nggak mau. Karena nanti orang Jawa tidak kompetitif. Nah kemudian yang terakhir, apalagi problem dari perumahan ini, Bang Ara, adalah mendapat kepastian developer yang berkualitas dan jujur. Karena seringkali jadi rakyat kecil itu dikorbanin lagi. Bagaimana? Banyak developer yang bebasin tanahnya tidak lunas. Setelah itu ketika sudah lunas sertifikatnya tidak bisa dibagi karena dari hidupnya belum dipecah. Terus setelah itu apa lagi? Banyak yang sudah masuk uang bangunannya tidak dibuatkan dan korbannya di mana-mana. Nah untuk itu sudah selayaknya Ray, ini Mas Joko, mengumumkan developer yang memiliki standarisasi berdasarkan penilaian Ray. Kalau yang jujur kayak Mas Joko kan makin banyak. Nah nih, ya harus berani. Ini abadnya abad keberanian. Kenapa? Karena Ray bukan hanya melindungi developer, Ray harus melindungi konsumen. Kalau mau saya buka itu pengaduan, ngantri Pak, yang korban seperti itu. Nah, karena karakter developer juga sama. Kenapa developer banyak mengalami problem ekonomi? Bukan tidak dibayar dari pengembang, dari konsumen, bukan itu. Itu tadi gaya sudah lebih dulu, kantornya hebat, mobilnya bagus, istrinya tambah.
tiap minggu ke luar negeri, ya itu yang susah. Sama dengan kontraktor di kabupaten dulu saya zaman bupati, punya borongan 200 juta, malamnya sudah karaokean dengan yang baru. Saya tahu lah karakter begitu. Dapat 30% DP, itu nggak dipakai untuk, bukan. Dia sudah pakai nyanyi, atau dapat kerjaan dapat kerjaan proyek, disumpahkan lagi. Habis disumpahkan lagi. Banyak kontraktor yang saya lihat itu selama jadi kontraktor hanya menjadi anggota asosiasi pengusaha, tapi tidak pernah ngeborong. Ngesup aja kerjanya. Nah, kalau nggak kebagian boleh, puasa, aing ke kebagian, aing asli orang dia. Modalnya begitu saja. Di abad digital itu nggak bisa lagi begitu. Jadi pada akhirnya siapapun yang jujur mengelola maka dia akan muncul. Developer jujur, sukses. Jadi menteri jujur, sukses. Jadi para bupati jujur, sukses. Minimal tidak bertengkar dengan istrinya. Jadi inilah yang menjadi harapan saya. Jadi ekosistem ekonomi perumahan itu adalah siklus ekonomi perumahan yang berjalan semua orang, dan yang terakhir adalah kehati-hatian dalam penataan ruang. Kenapa? Karena kita ngejar target produksi rumah, harus kita hati-hati terhadap penataan ruangnya. Kalau tidak, yang dijanjikan rumah mewah bebas banjir, ketika musim hujan banjirnya 2 meter. Yang terakhir, negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Kenapa? Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ngambil rumah di mana-mana. Saya tahu lah di Jawa Barat, misalnya di Bogor, waktu dulu rumahnya penuh dan kebanyakan perempuan yang isi rumah itu. Ketika suaminya pensiun, rumahnya kosong semua. Rupanya pindah, ketahuan. Nah, maksud saya sudahlah gitu. Punya simpanan diambilin perumahan gitu lah. Ada pengembangan baru tempat ini, ngambil satu buat yang kuliah di sini, buat yang kuliah di sini. Besoknya pensiun, kan gak ada yang tauin rumahnya. Istrinya juga diambil lagi sama yang lain. Ya udahlah, bapak-bapak kan semua pemain kan saya pelatih. Senyum dong, senyum, semangat. Bupati wali kota semangat. Nah, Pak Luki semangat, Pak Luki. Pak Luki rumahnya ada berapa? Bohong lah. Itu yang benar. Yang isi rumahnya ada? Ada. Jadi intinya itu juga saya inginkan, saya harapkan, karena kan rumah mewah itu besar-besar tuh. Jangan sampai rumah yang besar-besar ini itu tidak diisi. Kenapa? Yang isinya juga nggak tahu di mana. Ini. Jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi. Menurut saya investasi jangan di rumah. Kenapa? Membuat mati. Kenapa membuat mati? Dengan investasi bangun rumahnya kosong, rumahnya nggak ada berisi, buahnya nggak mati, tidak berputar. Investasi lebih baik di tempat-tempat lain yang memutarkan ekonomi. Ini yang saya harapkan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan perumahan Indonesia di Jawa Barat semakin meningkat. Kemudian ke depan tidak ada disparitas, tidak ada orang yang jumlah rumahnya banyak dan ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Yang paling ideal adalah satu rumah, satu istri. 4 rumah. Itu maksudnya satu keluarga, satu rumah dan satu istri gitu. Saya ucapkan terima kasih, semangat bagi semuanya. Mudah-mudahan kata orang Sunda, ini Jawa Barat itu subur makmur, gemah ripah, repeh, rapi, patanina sugih mukti, padatana berat dengan. Mudah-mudahan seluruh jaminan-jaminan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota berupa rencana dan prasarana untuk membangun kesejahteraan rakyat. Atur mohon, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Hanya bibit bambu tempat tinggal kita tanpa hiasan